Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan video kali ini, eh, saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri yaitu Yoka Nimbaro, dan ada teman saya yaitu Arma Syahri Ramadhani dan juga Dwi Ramaisa. Yang dalam hal ini diampu oleh Ibu Suci Ramadhani SIP MIP dengan judul yang kami ambil yaitu Pengelolaan Wilayah Perbatasan Indonesia Filipina Studi Kasus Pulau Miangas. Langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama yaitu terkait dengan kondisi demografi Pulau Miangas. Eh, yang pertama yaitu ada populasi penduduk Pulau Miangas yaitu sekitar 811 jiwa, dengan kepadatan tinggi lebih dari 300 jiwa per kilometer persegi. Hal ini dipengaruhi dengan adanya migrasi yang keluar dan masuk. Kenapa kemudian adanya migrasi yang keluar dan yang keluar dan masuk? Seperti yang kita ketahui bahwasannya di Miangas adalah suatu daerah yang ujung, yaitu yang belum stabil akan infrastruktur, dan juga makanya seperti akses pendidikan yang sulit ditempuh sehingga mengakibatkan banyak masyarakat atau penduduk sekitar, terutama kaula muda yang ingin eh, mengembangkan pendidikannya keluar Pulau Miangas. Yang kedua yaitu terkait dengan struktur sosial dan homogen. Di Pulau Miangas didominasi oleh etnis Talaut dengan ikatan kekerabatan kuat, namun mobilitas rendah dan komposisi sosial statis. Yang selanjutnya yang ketiga ada migrasi usia penduduk. Sebagian besar penduduk usia produktif yaitu dari angka 15 sampai 64 tahun. Namun banyak yang migrasi untuk belajar dan bekerja. Yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya memang terkait dengan infrastruktur, terus lapangan pekerjaan yang minim di wilayah perbatasannya yaitu di Miangas tadi. Yang selanjutnya yaitu ketergantungan ekonomi. Ekonomi bergantung pada sektor primer seperti perikanan, dan rentan terhadap guncangan dan fluktuasi pendapatan. Nah, kenapa kemudian adanya eh, fluktuasi pendapatan? Karena masyarakat Pulau Miangas hanya bergantung pada satu sektor, yaitu sektor perikanan. Lalu kemudian ada terkait dengan demografi Pulau Miangas yaitu ada sumber daya birokrasi. Berdasarkan data yang saya kumpulkan dari publikasi Kecamatan Miangas dalam angka 2024 oleh BPS, menunjukkan bahwasanya 17 pegawai negeri sipil atau PNS didistribusikan pada tahun 2023 di berbagai tingkatan pemerintah lokal seperti Kecamatan Miangas, dan juga hasil ini menunjukkan bahwasannya 17 PNS dengan 4 laki-laki dan 13 perempuan. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan kondisi demografi Davao City atau Filipina. Nah, kenapa kemudian kami mengambil Davao City? Ya memang karena di Davao City ini adalah salah satu daerah salah satu kota yang ada di Filipina yang paling dekat dengan Pulau Miangas. Kondisi demografi Davao City yaitu yang pertama ada pusat ekonomi dan budaya. Davao City yaitu adalah kota utama di Mindanao, adalah pusat ekonomi dan pemerintah dengan populasi besar dan beragam. Untuk keanekaragaman etnis di Davao City ini dipengaruhi oleh suku lokal dan diaspora Indonesia yang menciptakan kompleksitas sosial. Yang selanjutnya terkait dengan pertumbuhan populasi.
Angka kelahiran yang tinggi dan migrasi masuk menunjukkan pertumbuhan signifikan menekan infrastruktur dan layanan publik. Dan juga kota Davao ini adalah daerah yang eh, termasuk kota utama di Pulau Mindanao atau Mindanao Filipina dan merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan provinsi. Davao ini memiliki populasi yang cukup besar yang sudah saya katakan tadi dan beragam secara sosial, budaya, eh, dan wilayah yang luas dan berbagai provinsi termasuk di kawasan Mindanao. Sebagai ibu kota, Pulau Mindanao keanekaragaman etnis, budaya, kota ini dipengaruhi oleh berbagai suku dan komunitas lokal. Termasuk juga yang tadi saya sebutkan, yaitu diaspora Indonesia yang telah lama tinggal di sana. Baik, perkenalkan nama saya Ramansari Nabandani. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan pembahasan terkait pengelolaan Pulau Miangas. Di sini saya akan berfokus pada kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan Pulau Miangas. Yang pertama, dari perspektif internasional. Dasar hukum atau kebijakan internasional yang mengatur perbatasan negara, khususnya di wilayah perbatasan Laut Indonesia-Filipina, didasarkan pada prinsip fundamental seperti prinsip sovereign equality yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang sama dan berhak atas wilayahnya sesuai hukum internasional. Beberapa di antara kebijakan internasional yang menjadi panduan, yang pertama yaitu UNCLOS 1982. Secara internasional, pengakuan atas Pulau Miangas sangat terkait dengan penerapan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS yang telah diratifikasi oleh kedua negara. UNCLOS mengatur prinsip-prinsip batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang menjadi dasar hukum internasional bagi penentuan batas wilayah laut negara-negara pantai. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu Z atau zona ekonomi eksklusif. UNCLOS juga mengatur tentang zona ekonomi eksklusif yang mencakup wilayah hingga 200 mil laut dari garis pangkal, di mana negara memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam. Di samping itu, terdapat pengaturan tentang landas kontinen yang merupakan dasar laut dan tanah di bawahnya sampai kedalaman tertentu. Dalam kasus Indonesia-Filipina, perjanjian delimitasi batas yang ditandatangani pada tahun 2014 merupakan langkah penting untuk menetapkan batas wilayah maritim secara sah dan memberikan kepastian hukum atas hak berdaulat kedua negara di Laut Sulawesi dan Laut Filipina. Kemudian yang ketiga, perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama yang pertama yaitu Border Crossing Agreement atau perjanjian lintas batas. Indonesia dan Filipina telah menandatangani perjanjian lintas batas atau Border Crossing Agreement pada tahun 1956 yang mengakui Pulau Miangas sebagai wilayah kedaulatan Indonesia sekaligus pos lintas batas antar kedua negara. Kemudian perjanjian kerjasama yang kedua yaitu Commission for Bilateral Cooperation. Kerjasama keamanan antara Indonesia dan Filipina di wilayah perbatasan Pulau Miangas dilandasi oleh kepentingan bersama untuk mengatasi ancaman keamanan yang bersifat transnasional seperti terorisme, penyelundupan, serta kejahatan lintas negara yang marak terjadi di Laut Sulawesi dan sekitar daerah perbatasan. Kedua negara secara resmi membangun ikatan yang bernama Forum Joint Commission for Bilateral atau JCBC yang telah ada sejak tahun 1993. Baik, selanjutnya terkait dengan pengelolaan kebijakan dalam perspektif pemerintahan Indonesia daerah atau perspektif nasional. Kebijakan nasional dalam pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia, khususnya Pulau Miangas yang berbatasan langsung dengan Filipina, merupakan bagian integral dari strategi penegakan kedaulatan negara sekaligus upaya pengembangan wilayah terluar. Secara umum, kebijakan nasional pengelolaan Pulau Miangas berorientasi pada penguatan kedaulatan dengan pendekatan multidimensi yang meliputi aspek pada keamanan, pengembangan ekonomi lokal, serta kolaborasi lintas sektor pemerintahan yang berbasiskan pada kebijakan strategis nasional. Terkait yang pertama, yaitu
Pada aspek keamanan, yaitu strategi pertahanan dan keamanan negara di Miangas, terdapat dua kebijakan. Yang pertama, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengerahan Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan perbatasan. Strategi ini melibatkan penempatan dan penguatan personel TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan Kepolisian Republik Indonesia di pulau ini. TNI AL atau Angkatan Laut menempatkan pasukan di pos TNI Miangas yang merupakan pos terdepan dengan rotasi personel setahun sekali untuk menjaga kedaulatan dan keamanan di wilayah perbatasan. Kemudian dasar hukum atau kebijakan yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Pada pasal 3 dan pasal 4 pada peraturan ini mendefinisikan patroli untuk menjaga kedaulatan dengan prioritas sinergi antar instansi seperti Badan Keamanan Laut, TNI, dan Polri dalam operasi terpadu. Pengamanan ini dilakukan melalui peningkatan patroli laut dan udara untuk mencegah berbagai ancaman seperti penyelundupan, pelanggaran batas wilayah, pemangkalan ilegal, unreported dan unregulated fishing, serta aktivitas kelompok bersenjata asal Filipina. Kemudian yang kedua, di bidang pelayanan publik dan hadirnya negara di perbatasan. Pelayanan publik dan kehadiran negara di wilayah perbatasan, khususnya di Pulau Miangas, dilakukan melalui penguatan administrasi kependudukan, kehadiran instansi pemerintah pusat, serta penyediaan layanan. Terdapat dua undang-undang juga. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yaitu di mana pengelolaan administrasi kependudukan di Pulau Miangas mencakup penerbitan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, dokumen pendudukan lain. Sangat penting untuk memastikan identitas warga terekam secara lengkap dan terdata dengan baik sebagai dasar untuk mendapatkan pelayanan publik dan hak sipil. Kemudian yang kedua yaitu Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Regulasi ini mengatur bahwa pemerintah menyediakan fasilitas dasar seperti sekolah, puskesmas, layanan keluarga berencana, tempat ibadah, dukungan untuk usaha kecil menengah, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian yang ketiga, kebijakan terkait untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan. Peraturan yang pertama yaitu Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 Pasal 9 yang mengidentifikasi upaya pemberdayaan mencakup pengembangan sektor unggulan. Kemudian diperkuat oleh Kepres Nomor 6 Tahun 2017 yang menetapkan Pulau Miangas sebagai prioritas PPKT. Kemudian aturan yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Dalam perspektif ini, pemerintah bertanggung jawab atas penguatan kelembagaan lokal untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam dan sosial. Mereka difasilitasi untuk mengembangkan infrastruktur fisik dan kegiatan ekonomi seperti pasar internasional skala kecil yang memanfaatkan jalur niaga dengan Filipina. Pendekatan ini melibatkan pemberdayaan kelompok masyarakat adat, perempuan, dan lembaga keuangan mikro, serta sinergi dengan program nasional seperti kawasan perdagangan perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui rute perdagangan legal. Demikian penjelasan mengenai kebijakan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya itu adalah permasalahan-permasalahan pada Pulau Miangas. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pulau Miangas sebagai salah satu pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina. Pulau Miangas ini memiliki posisi yang sangat strategi karena berada di wilayah perbatasan negara. Namun, posisi strategi ini juga membuat Miangas menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks seperti mulai dari aspek keamanan, kesehatan, ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur. Permasalahan-permasalahan ini saling berkaitan dan secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat serta kehadiran negara di wilayah perbatasan. Yang pertama yaitu adalah saya memulai dari aspek keamanan. Secara geografis, Pulau Miangas sangat dekat dengan Filipina Selatan. Kedekatan ini membuat wilayah Miangas cukup rawan terhadap pelanggaran batas wilayah, penyelundupan,
perlintasan ilegal, serta potensi masuknya kelompok bersenjata dari Filipina. Seperti Abu Syaf, walaupun pemerintah telah menempatkan pos TNI Angkatan Laut dan Satuan Pengamanan Pulau Terluar, pengawasan belum sepenuhnya optimal karena jarak Pulau Miangas ke pangkalan TNI Angkatan Laut di Bitung mencapai sekitar kurang lebih 400 km. Selain itu, kondisi laut di wilayah Laut Sulawesi sering ekstrim, terutama saat musim angin barat dengan gelombang tinggi, sehingga distribusi logistik dan rotasi personil mengalami hambatan. Selanjutnya dari sektor kesehatan, di mana pelayanan kesehatan di Pulau Miangas masih sangat terbatas karena masyarakat hanya mengandalkan satu puskesmas dengan jumlah tenaga medis dan fasilitas yang minim. Jika ada masyarakat terjadi penyakit yang serius atau kondisi darurat, pasien harus dirujuk ke luar pulau seperti ke Manado. Namun proses rujukan ini tidak selalu mudah karena sangat bergantungan pada cuaca dan ketersediaan transportasi laut. Akibatnya pelayanan kesehatan belum dapat diberikan secara cepat dan optimal, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Kemudian dari aspek ekonomi, sebagian besar masyarakat Pulau Miangas mengantungkan mata pencarian pada sektor perikanan tradisional. Ketergantungan pada satu sektor ini membuat kondisi ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh cuaca dan musim. Selain itu, keterbatasan akses transportasi menyebabkan harga kebutuhan pokok di Pulau Miangas relatif lebih mahal dibandingkan wilayah lain. Sejak pembatasan perdagangan tradisional dengan Filipina pada tahun 2005, masyarakat Miangas juga kehilangan salah satu jalur ekonomi penting, padahal secara geografis jarak Miangas ke Davao hanya sekitar 3 jam perjalanan laut. Kondisi ini tentu berdampak pada daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dari bidang pendidikan, berdasarkan data BPS Kecamatan Miangas dalam angka tahun 2023, jumlah penduduk Pulau Miangas tercatat sekitar kurang lebih 811 jiwa dengan 163 jiwa berada pada kelompok usia 0 hingga 14 tahun. Data ini menunjukkan bahwa kebutuhan pendidikan dasar cukup besar, namun fasilitas pendidikan di Miangas masih terbatas, baik dari sarana maupun tenaga pendidik. Sekolah hanya tersedia sampai jenjang tertentu, sehingga anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi harus keluar dari pulau. Kondisi ini menyebabkan banyak generasi yang akhirnya menetap di luar daerah dan tidak kembali, sehingga berdampak pada berkurangnya sumber daya manusia produktif di Pulau Miangas. Selain itu, keterbatasan jaringan internet dan listrik juga menghambat penerapan pendidikan berbasis digital. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah dari aspek infrastruktur, di mana infrastruktur dasar di Pulau Miangas masih belum memadai. Transportasi laut menjadi satu-satunya akses utama dan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Selain itu, ketersediaan listrik, air bersih, dan jaringan telekomunikasi belum sepenuhnya stabil. Keterbatasan infrastruktur tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi dan pelayanan publik, tetapi juga mempengaruhi efektivitas pengamanan dan pertahanan wilayah perbatasan. Baik, itulah yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.